Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya. Kami dari kelompok Silabus 9 akan memaparkan materi tentang pendekatan kepemimpinan perubahan dengan dosen pengampu Ibu Imade Satyautami SENM. Baik, sebelum kami membahas tentang materi yang akan kami paparkan, saya perkenalkan beberapa anggota kelompok saya, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Anak Agung Restu Dharma Putra, dan selanjutnya I Gede Juniarta, dan saya sendiri Inyuman Gede Juniarta Adiguna. Adapun yang kami bahas di materi ini adalah yang pertama, pelajaran bagi pemimpin perubahan, kemudian keterampilan pemimpin perubahan, penyakit pemimpin, dan yang terakhir memelihara kepercayaan kepemimpinan. Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama, pelajaran bagi pemimpin perubahan. Pelajaran untuk pemimpin perubahan harus memulai dengan perubahan pola pikir dalam kehidupan berorganisasi dibentuk oleh adanya dua orientasi fundamental yang berbeda, yaitu problem solver atau mencakar masalah dan creating atau menciptakan. Untuk menjadi seorang pemimpin perubahan, tidak cukup hanya sekedar mampu mengatasi masalah, tetapi harus mampu melihat ke depan dengan menciptakan sesuatu yang baru dan berani. Pemimpin adalah seorang problem solver yang tangguh, namun sekaligus harus menjadi seorang pencipta bagi masa depan. Selain itu, setiap organisasi perlu mempunyai pendekatan sistematis untuk memperhitungkan masa depan, dalam artian setiap menerima kenyataan yang tidak sesuai dengan diharapkan secara terbuka. Drucker menyebutkan bahwa tangan kanan seorang pemimpin adalah disiplin berpikir dan tangan kiri adalah keterbukaan untuk terkejut. Dengan demikian, pemimpin haruslah mampu berpikir rasional, namun juga terbuka dan siap untuk menerima perubahan lingkungan yang tidak terduga. Berdasarkan pada orientasi presentasi terbaik, visi dan yang jelas kualitas hati seorang pemimpin, orang akan mengikuti apa yang diinginkan pemimpin perubahan. Seorang pemimpin harus membutuhkan dorongan kompetitif untuk membantu menciptakan pelajaran sepanjang masa yang menjaga tingkat keterampilan dan pengetahuan meningkat, terutama keterampilan kepemimpinan. Karena keterampilan adalah kunci untuk menguasai perubahan. Salah satunya imajinasi untuk melakukan inovasi. Untuk mendorong inovasi, pemimpin yang efektif membantu mengembangkan konsep baru, gagasan, model, dan aplikasi teknologi menetapkan organisasi tersendiri. Keterampilan memimpin perubahan. Keterampilan memimpin perubahan menurut William R. Tracy dibagi dalam 3 jenis, yaitu yang pertama technical skill, yang kedua human skill, yang ketiga conceptual skill. Pertama, technical skill. Semua kecakapan atau keahlian dalam keterampilan khusus, terutama yang memerlukan metode, proses, prosedur, dan teknik. Kecakapan teknis yang memerlukan pengetahuan khusus, kecakapan menganalisis, penggunaan alat-alat, teknik-teknik yang memerlukan disiplin khusus, dan barang-barang. Kecakapan teknis yang berkaitan dengan tugas-tugas khusus. Selanjutnya, human skill. Kemampuan berkomunikasi dan bekerjasama secara efektif dalam suatu kelompok. Kemampuan menciptakan kerjasama yang baik dalam usaha bersama, menekankan kemampuan bekerja dengan orang-orang lain. Kemampuan menciptakan situasi lingkungan yang aman dengan iklim saling mempercayai, terbuka, dan saling menghormati. Dan yang terakhir, conceptual skill adalah kemampuan kepemimpinan untuk melihat organisasi dan setiap perusahaan sebagai satu keseluruhan. Kemampuan untuk mengkoordinasikan seluruh rentetan kegiatan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang penyakit pemimpin. Adapun beberapa penyakit pemimpin, yaitu pemimpin yang tidak mendengarkan, yang artinya penyakit pemimpinan yang terbesar adalah ketika pemimpin menolak untuk mendengarkan, tetapi pemimpin yang menolak nasihat yang baik, mereka yang menutup orang lain untuk memberi saran atau gagasan yang baik. Selanjutnya, pemimpin yang praktikan favorit, yang artinya salah satu masalah dari seorang pemimpin adalah memperlakukan perbedaan setiap stafnya yang berdampak pada kecemburuan, karena orang yang tidak senang memperhatikan favorit pada mereka yang sepaham kerja.
Baik, selanjutnya adalah pemimpin yang mengintimidasi orang lain, yang artinya banyak pemimpin yang sangat berkuasa dalam dunia usaha, akan tetapi kekuasaannya disalahgunakan dengan cara mengintimidasi bawahannya. Selanjutnya adalah pemimpin yang mendomoralisasi orang lain, yang artinya itu adalah penyakit terbesar seorang pemimpin adalah dengan cara menjatuhkan orang pada setiap kesempatan. Pemimpin tidak mudah memuji akan tetapi cepat mengkritik. Baik, selanjutnya adalah pemimpin yang gagal menciptakan arah, yang artinya itu adalah pemimpin yang besar melahirkan sebuah arah jelas dalam memajukan organisasi. Dia mempunyai tujuan yang nyata di masa depan. Namun apabila seorang pemimpin hanya mempertahankan egonya dan cuma mengikuti kebiasaan lama baik produk maupun pelanggan tetap saja dari tahun ke tahun, maka hasilnya adalah bencana. Selanjutnya itu adalah pemimpin yang tidak mengembangkan orangnya, yang artinya adalah terdapat pemimpin yang tidak mengembangkan orangnya. Dia hanya memberikan tugas bawahannya apa yang telah dia ketahui tanpa mau mengajarkan ilmunya, yang membuat bawahannya tak berkembang. Selanjutnya yang terakhir adalah pemimpin yang puas dengan dirinya, yang artinya itu adalah kesalahan terbesar dalam kepemimpinan di samping kurangnya kompetensi adalah kompleksi atau merasa puas dengan dirinya sendiri. Dunia usaha dipenuhi dengan pemimpin yang kompeten tetapi menjadi puas dengan dirinya sendiri. Baik, selanjutnya adalah materi yaitu pemeliharaan kepercayaan, yang artinya kepercayaan adalah pernyataan psikologis yang terjadi ketika menyetujui untuk membuat diri sendiri menjadi rentan terhadap orang lain karena memiliki ekspektasi positif mengenai bagaimana hal-hal akan berubah. Meskipun tidak benar-benar menguasai keadaan, bersedia untuk mengambil peluang bahwa orang lain akan datang. Kepercayaan adalah atribut utama terkait dengan kepemimpinan. Pelanggarannya dapat memiliki efek beragam yang serius terhadap kinerja kelompoknya. Jadi itulah yang dimaksud dengan pemeliharaan kepercayaan. Baik, selanjutnya adalah karakteristik utama untuk meyakini bahwa seorang pemimpin layak untuk dipercaya. Teridentifikasi dalam 3 hal, yaitu yang pertama adalah integritas mengacu pada kejujuran dan kebenaran. Integritas juga berarti memiliki konsistensi, yang artinya apa yang Anda lakukan dengan yang Anda katakan itu adalah sama. Selanjutnya adalah kebajikan, berarti bahwa orang yang dipercaya akan memikat ketertarikan di hati Anda, bahkan jika Anda tidak serta-merta sejajar dengan mereka. Perilaku yang memperhatikan dan mendukung merupakan bagian dari ikatan emosional di antara para pemimpin dengan para pengikut. Baik, yang terakhir adalah kemampuan mencakup pengetahuan dan keahlian teknik dan individu serta interpersonal, yang artinya bahkan orang yang sangat berprinsip dengan niat terbaik di dunia tidak akan dipercaya untuk mencapai hasil yang positif bagi Anda jika Anda tidak memiliki keyakinan atas kemampuannya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Baik, itulah karakteristik utama untuk meyakini bahwa seorang pemimpin layak untuk dipercayai. Baik, demikian materi yang kami paparkan. Adapun pertanyaan yang kami berikan kepada kalian, yang pertama, jelaskan menurut kalian apakah tugas dasar dari seorang pemimpin. Yang kedua, menurut kalian karakter apa saja yang harus ada pada seorang pemimpin. Yang ketiga, jelaskan menurut kalian apakah seorang pemimpin memang dilahirkan atau dilatih. Baik, jika kalian bisa menjawab pertanyaan dari kami, kalian bisa tulis jawaban kalian di kolom komentar kami di bawah ini. Kembali lagi bersama saya. Dari sekian materi yang kami dapat paparkan, adapun beberapa kami sudah simpulkan sebagai berikut. Pelajaran untuk pemimpin perubahan harus memulai dengan perubahan pola pikir dalam kehidupan berorganisasi dibentuk oleh adanya 2 orientasi fundamental yang berbeda, yaitu problem solver, memecahkan masalah, dan kritik atau menciptakan. Seorang pemimpin harus membutuhkan dorongan kompetitif untuk membantu menciptakan pelajaran sepanjang masa yang menjaga tingkat keterampilan dan pengetahuan meningkat, terutama keterampilan pemimpin. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga materi yang kami paparkan bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen teman-teman di bawah ini ya.
Dan saya tutup dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om.